Tentunya senang banget dan excited karena apapun yang berhubungan dengan Indonesia dibawa ke mata dunia itu untuk aku sendiri itu udah kebanggaan sendiri. Itu satu. Kedua juga memang fashion Indonesia itu sangat kaya ya, kaya akan budaya, heritage, culture juga. Jadi aku tuh pengen kayak Metro. terutama melalui film ini Metro, turun dikit Metro. dunia itu bisa melihat bahwa Metro. fashion Indonesia itu Turun juga dikit. sama kayaknya loh dengan kultur-kultur Yuk, turun atau dikit. budaya negara-negara lain. Metro, turun dikit. Sama sih kurang lebih sama kayak Jihan. Emang kita kan bukan sekedar syuting entah kayak drama di balik fashion, tapi emang membawa culture-nya Indonesia keluar. Terus emang dan pada saat syuting di sana juga banyak banget orang sana yang budak gitu kayak nanya, ini baju jenis apa, ini jenis apa, kayak gitu. Sangat senang sih bisa bergabung di project OOTD itu. Apalagi tentang fashionnya tuh benar-benar diangkatnya dari fashion yang apa sih bilangnya etnik banget kan itu. Kebetulan kalau karakter aku enggak, soalnya dia fotografer. Jihan. Lebih banyak ke kayak sweater, terus kayak mungkin outer gitu yang justru sebenarnya kalau outer kan lebih wearable ya, jadi bisa unisex ya, bisa cewek bisa cowok. Jadi mungkin orang-orang lebih menoleh tuh ketika memang yang dipakai dengan laki-laki yang ada di apa namanya cast laki-laki ya gitu. Derby juga ada yang etnik kan, jadi lebih wearable itu satu. Kalau yang kita pakai ya perempuan-perempuan ini memang lebih ke yang fashion, tetap wearable, cuma memang karena ketika kita mau combining batik atau juga ethnic textiles itu kan nggak bisa yang sembarangan juga sebenarnya, walaupun mau kita tabrakin bohemian vintage gitu, cuma tetap harus ada taste-nya, tetap harus ada cocoknya sama apa yang ada juga beberapa. Menurut aku ya, this is also salah satu hal yang ada triknya juga ketika kita mau menyatukan sebuah tekstil gitu ya, terutama dari Indonesia. Kita nggak boleh gabungin, ada misalnya ada songket, ada apa gitu ya, nggak boleh di mix, nggak boleh dicampur, nggak boleh digabung gitu. Jadi memang tricky, tapi still the trickiness itu bisa membuat sebuah keunikan sendiri yang ketika kita gunakan itu bisa jadi eye switching gitu. Sejujurnya sangat jauh sangat jauh, karena kalau aku sendiri itu kadang memang suka pakai fashion yang mungkin bisa dibilang quirky atau bohemian ataupun vintage, cuman memang pada momennya gitu. Cuman kalau memang selebihnya itu aku lebih ke kayak yang timeless aja sih, apa aja yang sekiranya nyaman dan sekiranya memang bisa dipakai untuk event apa aja, yang penting aman untuk misalnya aku mau pergi ke mall, tiba-tiba ada panggilan harus kemana, harus ketemu sama siapa, itu masih udah ready aja gitu. Cuman kan kalau memang look yang seperti itu jatuhnya lebih ke apa ya, segmented ya. Tapi memang kalau untuk aku sendiri, aku lebih ke yang timeless sebenarnya. But still, I still love batik and all the bohemian textiles and fabrics. Kalau belajarnya sebenarnya singkat banget ya, mungkin bisa dibilang sekitar 1 jam gitu. Jadi sambil di lokasi itu, sambil ngeset, sambil pasang kamera segala macam, aku dapat kesempatan sedikit untuk mempelajari bahan-bahan apa dan apa yang harus digabungkan dulu, apa namanya stepnya apa dulu gitu tuh udah sempat diajari gitu loh. Dalam beberapa yang lama ya. Sebenarnya kesulitan enggak, cuma memang harus agak berani dan hati-hati karena kan memang kita berhubungan dengan kayak api, terus panci dan air mendidih gitu kan. Jadi memang kebetulan anaknya agak nggak punya takut, jadi kayak udah bodo amat itu, ambil yang penting selesai. Jadi ketika memang harus kayak agak caution ya, agak hati-hati, adalah yang penting keambil, ajar aja dulu gitu, di situ aja sih. Bekas-bekas berminyak masih ada. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kan dia harus pecah fokus juga, janjian sama kameramen gitu-gitu. Daripada berulang-ulang kan juga kasihan, harus sacrifice banyak departemen gitu. Jadi nggak apa-apa, harus ada yang berkorban gitu ya. Sebenarnya gampang banget kita berproses dan tumbuh bersama Jihan, karena jika Jihan ini salah satu aktor, dia punya cara entry dan exit itu sangat cepat. Dia salah satu aktor yang mempunyai kepekaan dengan skenario nya tuh cepat banget. Nah, gue tuh kebalikannya. Waktu ada beberapa momen gue sempat nanya ke dia kayak, gila lu cepet banget masuk ininya tuh, dia cepet banget. Dia punya kelebihan Jihan itu. Nah, jadi dia ketawa-ketawa bla bla, abis menjadi set, ketika action dia udah jadi sinarenya. Nah, itu keunggulan dengan Jihan. Cuman karena kita berdua sangat extrovert, terus di sini gue dapat peran yang introvert, harus tone-nya agak di bawah banget.
Jadi gue agak awal-awal tuh susah ngejar Jihan karena akhirnya gue pakai cara gue tetap jaga karakter itu. Jadi di off cam pun gue tetap jadi si kaku itu gitu. Tapi dengan Jihan sangat enak berkolaborasi. Sampai kadang kayak, lo kenapa sih lagi ngambek tuh? Karena gue takut ngelepas si karakternya. Sedangkan Jihan tuh very fast dia. Entry sama exitnya di approach ke karakter tuh dia jago banget. Tapi lo juga punya keunggulan sih, dengan extrovert lo itu, lo bisa menjaga karakter dengan metode lo itu, dengan menahan itu, lo bisa menahan tuh kayak, oh dia bisa menjaga dirinya sendiri untuk kalem, berusaha mengantisipasi sendirinya tuh cukup baik karena memang kita nggak banyak space ya. Dan maksudnya kalau orang-orang yang berusaha untuk menahan emosi atau apa gitu ya, harus punya mungkin ruangan sendiri gitu kan. Dan kita kebanyakan di space outdoor dimana hanya kita menghadapi manusia dan pasti energi emosi dan energi itu kan pasti bertukar ya, bertukar gitu. Jadi lo juga hebat tuh, jadi bukan Itu main stres jaga terus gitu gue. University itu kemarin sempat dapat one day shoot ya, dan di sana kebetulan kita syuting ketika hari libur mereka, jadi memang it was empty. Mungkin yang hadir hanya mungkin orang-orang yang pada kayak apa sih namanya kalau misalnya kita tugas kayak tambahan harus ngejar gitu, jadi kayak mereka datang ketika di off gitu. Kalau komunikasi sama student sih mungkin hanya ada satu dan itu nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak sama profesornya. Kita banyak tektokan itu lebih ngebahas tentang kenapa sih yaitu budaya-budaya dari beberapa negara atau mungkin bahkan tribes yang ada di dunia itu harus dibawa ke mata dunia itu kenapa sih, lebih ke ngebahas itu aja sih. Tapi saat itu secara lokasi, secara universitasnya sendiri keren banget, jadi bikin pengen belajar lagi gitu, kayak walaupun gua nggak sekolah fashion tapi kok jadi pengen sekolah fashion gitu. Jadi ada rasa-rasa gitu. Soalnya apa ya namanya ya, gue lupa. Itu universitas fashion beneran. Wellington sih, bukan Wellington, tapi depannya W, aku lupa deh. Nggak ada. Gitu. Oh lo nggak ada ya? Nanti coba kita tanya ini. Iya, kita ntar ya. Bangga banget, jujur bangga banget karena memang aku sendiri, untuk aku seorang Jihan itu koleksi baju-baju mungkin batik atau mungkin bisa dibilang etnik itu nggak sebanyak itu ya, maksudnya nggak seberagam itu, karena kan mungkin kalau batik ya kayaknya batik Jawa Tengah hanya beberapa aja gitu. Nah ketika aku berkesempatan untuk pakai bahan-bahan atau tekstil fabric dari berbagai berbagai tempat di Indonesia dan juga dari desainer ternama, aku bangga banget. Itu satu. Dua, ya itu tadi yang bikin orang ternyata kita pakai hal yang simple, orang bisa melihat kayak, where did you get that from? Gitu kan, which store did you buy? Oh, it's not from a store, it's from our country gitu. Oh, where do you come from? Indonesia. Itu kayak senang aja nyebutin Indonesia dan orang tuh pengen tahu gitu. Ketika orang hanya tahu Indonesia itu Bali, kita punya kesempatan untuk menjelaskan Indonesia nggak cuma Bali loh. Lo nggak pernah ngeliat ini di Bali kan gitu. Jadi kayak kalau memang lo mau tahu tentang Bali, tentang Indonesia, you go look for this. Jadi enak aja ada conversation lain selain tentang tempat-tempat tropis yang ada di Indonesia, terutama ya turis spot yang itu aja. Kalau untuk aku sendiri sih tentunya weight dan body size ya gitu, karena kan memang Indonesia nggak terlalu open dengan body size yang harus zero body size. Kalau dulu istilah kita sih 32 atau apa gitu, jadi harus hourglass banget. Dan di situ memang sempat merasa mentok aja, kayak nggak mungkin deh gue bisa dapat sampai seukuran itu. Jadi kayak daripada harus memaksakan diri, yang terus juga orang-orang di sini belum bisa terbuka matanya atau mungkin belum bisa appreciate, ya udahlah tinggalin aja dulu. Nanti kalau pas ada kesempatannya pasti akan ada lagi gitu misalnya. Taunya kesini-sini udah mulai transformasi, udah mulai plus size, bahkan mungkin yang udah open, kayak bahkan orang-orang yang mungkin nggak sempurna juga udah pada jadi model, jadi icon bahkan gitu. Dan kayak see where have you been gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa juga sih. Yang penting sekarang ini udah mulai terbuka secara modeling ataupun fashion di dunia. Jangan lupa nonton OTD di bioskop kesayangan kalian pada tanggal 25 Januari 2024. Oke, ulang. Jangan lupa nonton film OTD di bioskop kesayangan kalian pada tanggal 25 Januari 2024. Ingat, jangan nonton yang bajakan. Tapi dia punya agenda kalau Dandi sendiri ini adalah seorang model yang memang berteman sama Nare karena awalnya dari pekerjaan lalu kemudian bisa kerja Nare dan
Kalau dari Mala sendiri, Mala itu adalah seorang pemuda Indonesia yang struggle di UK, dan seperti kata Kak Abia, jadi kita tuh sebenarnya teman-teman imigrasi gitu loh, bukan jadi teman-teman Indonesia yang berkumpul di UK. Satuan ini ya. Jadi kayak anak-anak yang struggle student di luar negeri, jadi kita bonding banget kan, karena kayak kita sama-sama susah di luar, jadi pasti kalau kita yang lama kita saling bantu. Kalau buat aku jati diri. Arti apa? Fashion. Arti fashion menurut aku, fashion itu adalah lifestyle. Oke. Kalau menurut aku fashion itu apa ya? Identitas kali ya. Ya, maksudnya kayak bagaimana kita ingin mempresentasikan diri kita terhadap orang lain, walaupun tanpa bicara, tapi kurang lebih orang lain bisa paham gitu sama personality kita dari cara berpakaian kita gitu. Kalau aku suka banget sih karena direction dari Dimas juga, dia cara directnya juga sangat menyenangkan, jadi kita di set juga sangat relax. Semakin kita relax, semakin mudah masuk ke karakter. Terus juga senang banget bisa ngobrol sama Mama Dewi yang merupakan juga selain produksi juga penulis skrip. Kalau aku pribadi karena dari background aku kuliah di fashion, jadi senang banget bisa berpartisipasi lagi di film yang background film. Ya, kalau dari aku karena memang cerita ini juga mengangkat wastra Nusantara ya, dari kain-kain Nusantara, kain Indonesia itu bisa diangkat di sini. Menurut aku itu sangat-sangat hal yang jarang terjadi. Apalagi sekarang kan anak-anak muda Indonesia, kita seperti yang kita tahu harus kita bangun lagi cintaan terhadap kain-kain Nusantara. So, menurut aku OOTD ini adalah salah satu wadah di mana anak-anak muda, generasi muda bisa lebih mengenal tentang eco-conscious, fashion, dan juga wastra Nusantara yang Kalau aku jujur sesimpel kayaknya akan menyenangkan deh main drama fashion. Karena sebelumnya aku tuh belum pernah mendengar Indonesia pernah bikin semacam drama fashion movie. Jadi pertama tentang genre-nya aku tertarik, terus setelah tahu director, skrip, terus teman-teman jajaran cast di sini yang main siapa, aku makin semangat gitu loh untuk ngulik karakter dan cerita-ceritanya. Bener banget kata Jolin, maksudnya aku juga jadi banyak tahu tentang fashion di dalam film ini, kayak seperti fast fashion dari Kak Abi aku tahunya. ini adalah gitu. yang selalu mengingatkan kita mengingatkan untuk kita tentang jangan fast beli fashion. fast fashion. No. Terus tapi aku jadi tahu juga ternyata kenapa fast fashion itu buruk gitu loh bagi lingkungan kita, aku jadi tahu di situ. Dan di sini bekerja sama 19 desainer Indonesia yang ingin kita perkenalkan ke teman-teman juga. Oh, dan satu lagi tambahannya ya, kita di sini sama-sama kekeluargaan ya. Jadi syuting tidak berasa syuting. Ya, Kita benar-benar kayak merasa kayak Kongres untuk itu karena jadi kita Ya. jadi ya gimana proses, jadi kayak kita bisa ngeliat baju kita yang dibikin tuh sebenarnya prosesnya apa sih, gimana sih cara pewarnaannya, kayak dari bahan sampai jadi baju yang kita pakai itu caranya gimana, limbahnya gimana, yang bikin siapa. Jadi kita menggunakan sesuatu tuh selain identitas, tapi kita juga menghargai bagaimana baju ini tuh bisa sampai ke badan kita dari bahan tumbuhan, proses pewarnaan sampai akhirnya ada di badan kita. Itu ini pekerjaan banyak orang gitu, jadi gimana kita menghargai juga. Jangan lupa saksikan OOTD 25 Januari 2024 di bioskop kesayangan kalian. Aku juga senang banget dari film OOTD sendiri. Kan tadi kita lihat di trailer ada beberapa scene di mana karakter Nare itu mempraktekkan sendiri pewarnaan alam. Sebenarnya sebelum revolusi industri seperti sekarang ini, ya, revolusi industri udah dari ya beberapa abad yang lalu. Cuman dulu kan kita sebagai perempuan kita bisa ngejahit, kita bikin baju sendiri, dan ya itu seperti itu di seluruh dunia, bukan cuma di beberapa bagian aja.
dengan semakin majunya revolusi industri, sekarang apa-apa gampang. Nah, itu efeknya tuh juga ke limbah. Kenapa limbah fashion itu menyumbang itu banyak banget. Sampai di beberapa negara berkembang, itu limbah fashion itu udah menggunung. Dan maksudnya kita selalu mempertanyakan sebenarnya kita butuh baju sebanyak itu gitu, dan kualitasnya seperti apa. Kadang-kadang kalau kita beli fast fashion 1, 2, 3 kali pakai itu pasti kualitasnya sudah menurun, dan kita nggak pernah tahu siapa sih yang bikin baju kita, apakah itu orang-orang itu dibayar dengan baik, apakah diperlakukan dengan baik, apakah brand-brand besar mengambil untung begitu banyak tapi memperlakukan pekerja dengan baik. Itu kan semuanya pertanyaan. Jadi di film ini juga kita ngajarin dari karakter Nare bagaimana seorang mahasiswi fashion yang begitu peduli juga dengan lingkungan. Salah satu brand juga yang sudah menggunakan teknik proses dari hulu ke hilir, salah satunya itu adalah Sukacita. Jadi mereka menanam benangnya sendiri, menanam bahan-bahan pewarnaannya sendiri. Mereka sudah punya kurang lebih 8 kampung di mana mereka benar-benar punya ladang. Semua bahan untuk jadi garment mereka tanam sendiri, semua bahan untuk pewarnaan alam mereka tanam sendiri. Jadi proses pembuatan baju dari hulu ke hilir benar-benar diproduksi oleh rumah yang sama, kita bilang ibu-ibu, di mana mereka memproses itu, membatik juga, menganyam bajunya juga. Jadi sebagai perempuan juga mereka jadi independen, mereka bisa menghasilkan uang, mereka bisa menyekolahkan anaknya. Jadi maksudnya dari segi fast fashion dan versus eco fashion tuh dampaknya beda banget gitu. Secara limbah juga beda banget, dan maksudnya sebisa mungkin kalau aku, walaupun tidak 100% benar-benar meng-cancel fast fashion, tentu kita kan hidup dalam sistem ya, kita nggak bisa tiba-tiba langsung cut semua. Cuman ada baiknya kita berpikir sebelum kita membeli. Jangan cuma harga yang murah terus kita beli, kita pikir ini apa brand ini consciousnya baik apa enggak, apakah kita lihat juga itu made in apa, kayak orang-orang yang bikin di situ kayak apakah mereka sejahtera apa enggak, dan benar-benar pikir kita pakai baju ini tuh kira-kira perlu banget apa enggak sih, kira-kira kita pakai baju ini tuh bisa berapa kali sih umur baju ini gitu. Karena sekecil apapun tindakan kita itu pasti ada efeknya ke lingkungan gitu. Kalau aku sendiri pribadi memang aku suka banget berbelanja second hand gitu, karena selain menurut aku lebih unik, karena aku juga punya gaya sendiri jadi nggak selalu mengikuti tren, tapi kayak aku ngerasa baju yang aku pakai benar-benar unik karena nggak bisa ditemukan di tren saat itu. Jadi penting banget untuk menonton film OOTD, jadi memberikan kita perspektif lain dari segi dunia fashion. Kalau itu biasanya gimana ya? Gampang banget kita ke mall, itu semua yang kita lihat banyak banget yang fast fashion. Kadang-kadang kita ngelihat baju harganya segitu, make sense nggak sih harganya segitu? Kayak apakah benar-benar bisa semurah itu gitu? Kadang-kadang terus misalnya harga aslinya berapa, terus diskon bisa 70%, jadi harga aslinya tuh sebenarnya berapa? Atau misalnya kita kayak kita di Birmingham ya, kemarin kan banyak toko-toko, aku juga nggak mungkin akan sebutin merek, teman-teman semua pasti tahu. Cuman misalnya harga baju 1 pound, kayak dari 1 pound kok bisa ada baju harganya 1 pound tuh sebenarnya gimana gitu. Itu pasti kalau dirunut itu kan pasti ada ceritanya gitu. Industri kan jadi harganya lebih murah, tapi kayak apakah ada efeknya juga kan, kayak barang murah kan ada efeknya, limbahnya seperti apa, terus mereka bayar pekerjanya gimana, kayak gitu. Jadi kayak, dan maksudnya fast fashion beda banget di tahun-tahun modern seperti ini sama, kita bisa bilang lah kita balik tarik ke tahun 60-an, 70-an, 80-an kan nggak kayak gini, orang nggak beli baju sebanyak ini zaman dulu gitu.